Salam pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang sisi gelap bulan. Entah apakah teman-teman menyadarinya atau tidak, ketika Anda melihat bulan purnama, pola di bulan selalu sama baik, itu pada saat musim semi, musim panas, musim gugur atau musim dingin. Itu karena satu sisi bulan hanya menghadap ke bumi, sedangkan sisi lainnya tidak dapat kita saksikan. Lantas seperti apakah rupa di baliknya itu? Pada tahun 2011, sutradara Hollywood Michael Bay menunjukkannya kepada kita lewat film Transformers: Dark of the Moon. Di awal film Transformers 3, pesawat luar angkasa yang membawa rahasia Autobots menabrak punggung bulan dan kemudian ditemukan oleh Armstrong yang baru mendarat di bulan. Dia kembali ke Amerika Serikat dengan membawa rahasia inti ini. Settingan ini syarat dengan teori konspirasi, sekaligus juga menarik. Bagi sang sutradara Michael Bay, film ini sedikit banyak telah meraih kembali reputasi penurunan box office Transformers 2 sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik dan belum sempat nonton, atau ingin nonton kembali, bisa saksikan film Transformers: Dark of the Moon selengkapnya secara online. Kita kembali ke topik. Mengapa kita tidak bisa melihat sisi bulan di baliknya? Menurut para ilmuwan, hal itu disebabkan oleh fenomena tidak locking atau penguncian pasang atau gravitasi. Dengan kata lain, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya atau waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bumi. Adapun fenomena ini terjadi karena adanya torsi atau pemutaran yang diberikan bumi kepada bulan. Kemudian bulan bereaksi dengan menyesuaikan periode rotasi, sehingga periode rotasinya sama dengan periode revolusinya. Penjelasan ini memang tidak mudah untuk dipahami dengan ungkapan kosong seperti itu. Berikut mari kita saksikan video ini. Sederhananya, rotasi bulan sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bumi, sehingga rupa bulan di satu sisi selalu setengah tertutup. Di bumi, selamanya kita hanya dapat melihat 51% bulan dan 49% lainnya tidak pernah terlihat. Sebagai satelit, periode rotasi bulan sama persis dengan planet induk bumi. Sensasi dalam perancangan desain yang kebetulan secara matematis ini memang hebat, dan tidak hanya demikian, bahkan ada beberapa poin yang mudah membuat orang menduga, apakah bulan adalah benda langit yang terbentuk secara alami? Seandainya ketika Anda berjalan di pantai dan menemukan arloji saku, kemudian membuka penutup arloji dan melihat struktur mekanis yang rapat dan presisi, apakah Anda pikir itu adalah mahakarya alami yang kebetulan? Penampakan pertama. Orang-orang biasanya menyebut sisi belakang bulan sebagai sisi gelap bulan. Menyebutnya sisi gelap hanyalah ungkapan sehari-hari, bukan berarti benar-benar gelap. Karena cahaya matahari dapat menyinari bagian belakang bulan, terutama ketika bulan menghadap matahari, yaitu ketika bulan berotasi di antara matahari dan bumi, bagian belakangnya akan lebih terang, sehingga para astronom umumnya menyebut bagian belakang bulan sebagai sisi jauh bulan. Sisi gelap seperti yang disebutkan di atas mengandung dua makna. Pertama, ketika pesawat ruang angkasa melakukan perjalanan ke sisi ini, koneksi radio dengan bumi akan terputus ketika pesawat ruang angkasa berada di sisi jauh bulan. Kedua terkesan mengandung teori konspirasi. Pada tahun 1959, wahana antariksa ex Uni Soviet, Luna 3 mengelilingi bulan untuk pertama kalinya dan menangkap rupa sebenarnya di balik bulan. Setelah foto itu diperbesar, orang-orang tiba-tiba melihat sebuah titik yang aneh, yaitu ada sesuatu yang mirip dengan bangunan persegi, dan orang-orang pun seakan bergumam, mungkinkah ada kehidupan di luar bumi yang ditempatkan di balik bulan? Karena piksel atau resolusi gambar pada waktu itu terlalu rendah, sehingga sulit dilihat dengan jelas. Tetapi ini sudah menjadi berita yang menggegerkan ketika itu. Akibatnya, segala macam imajinasi pun mulai dibentangkan. Ada yang mengatakan itu adalah pangkalan alien atau pesawat ruang angkasa alien dan berbagai teori lainnya, sehingga muncullah berbagai novel fiksi ilmiah, dan ini mungkin merupakan sumber dari sequel film Transformers. Jadi teori tentang sisi gelap bulan pun dikenal luas, dan karena itu
Sisi gelap di sini juga merupakan kiasan atau cara pengkalimatan khusus yang dirancang untuk dipahami lewat dua cara atau makna ganda, atau dengan kata lain, arti gelap di sini bukan hanya dunia yang belum atau tidak diketahui, tetapi juga sekaligus merupakan fakta yang ditutupi. Jadi kita juga menggunakan teori populer ini menyebut sisi jauh bulan sebagai sisi gelapnya bulan. Kita kilas balik sejenak ke 1968. Saat itu Apollo 8 Amerika Serikat memasuki orbit mengelilingi bulan. Astronot akhirnya melihat sisi gelap bulan dengan mata telanjang untuk pertama kalinya. Semua harapan indah yang diperkirakan bisa dikata buyar seketika, karena apa yang dilihatnya itu semuanya berupa lubang-lubang besar dan kecil, bak seperti muka bopeng. Ketika itu, astronot William Elson Anders pun seketika berseru, "Ya Tuhan, itu kan seperti tumpukan pasir yang biasa dimainkan anak saya. Semuanya berantakan, dengan lubang yang tak terhitung banyaknya di sana-sini." Melalui foto-foto jarak jauh semacam ini, mereka memang sementara belum melihat adanya pangkalan alien, tetapi muncul tanda tanya. Mengapa perbedaannya begitu besar antara bagian depan dan belakang bulan? Ada beberapa area gelap di sisi depan bulan yang disebut lunar mare atau Laut Maria, yaitu dataran basal yang luas dan gelap di bulan. Menyebutnya laut adalah kebiasaan kita orang-orang bumi, tapi tentu saja mustahil ada lautan yang sebenarnya, karena tidak ada kandungan air di bulan, hanya berupa beberapa dataran rendah, dan bebatuan di dataran rendah ini memiliki reflektivitas yang relatif rendah terhadap sinar matahari, sehingga terlihat seperti sehamparan gelap gulita dari bumi. Tetapi secara umum, sisi depan bulan yang menghadap ke bumi relatif berkilau, sementara bagian belakangnya itu tak ubahnya seperti wajah bopeng, kandang ayam yang berantakan. Ada lembah, kawah, dataran tinggi, tetapi tidak ada lautan dalam arti yang sesungguhnya. Kedua belahan bulan memiliki topografi yang sangat jauh berbeda. Ini tidak ditemukan di semua planet di tata surya. Mengapa demikian? Mata ketiga akan memberikan penjelasannya nanti di penghujung video. Harap disimak terus dengan sabar. Gempa di bulan yang membingungkan. Lubang besar di bulan. Di saat orang-orang sedang bimbang dan ragu, pada Juli 1969, terjadilah sebuah peristiwa besar yang diketahui manusia di bumi. Pesawat ruang angkasa berawak Apollo 11 mendarat di bulan untuk pertama kalinya, dan untuk pertama kalinya juga astronot Armstrong menginjakan kaki manusia di tanah bulan, mengucapkan sepatah kalimat yang terkenal itu. "Satu langkah kecil bagi manusia, sebuah lompatan besar bagi umat manusia." Neil Armstrong. Pada saat itu, kebanggaan penonton yang duduk di depan layar TV pun mencapai puncaknya. 4 bulan setelah suksesnya Apollo 11, NASA kembali meluncurkan Apollo 12. Apollo 12 ini awalnya hanya cadangan atau ban serep untuk Apollo 11. NASA awalnya berencana meluncurkan Apollo 12 jika Apollo 11 gagal mendarat di bulan. Karena Apollo 11 sukses, jadi daripada nganggur, lebih baik Apollo 12 diluncurkan juga ke bulan sambil jalan-jalan sejenak. Namun kisah tak terduga terjadi pada ban serep ini. Dengan pengalaman sukses pertama, tentu yang kedua akan sangat lancar. Astronot Charles Pitt Carnot Jr. dan Alan Leverne Bean menjadi orang ketiga dan keempat yang mendarat di bulan. Tetapi karena tidak ada siaran langsung TV kali ini, perhatian mereka jauh lebih sedikit daripada astronot pertama Armstrong. Tetapi hal ini tidak menghalangi kedua astronot menghabiskan lebih dari 1 hari di bulan dengan santai sebelum kembali ke bumi. Kali ini terjadi pada modul lunar. Di sini mari kita pahami sejenak bagaimana proses pendaratan Apollo di bulan. Bukan pesawat ruang angkasa yang mendarat secara langsung di permukaan bulan, tetapi sebuah wahana antariksa utama yang membawa modul bulan kecil. Wahana ini terbang dulu ke orbit bulan, kemudian meluncurkan modul bulan dan mendarat di permukaan bulan. Dari sinilah para astronot keluar dari modul bulan dan berjalan di bulan mengumpulkan sampel. Setelah misi selesai, mereka kembali menumpangi modul bulan ini kembali ke pesawat ruang angkasa, lalu kembali ke bumi. Jadi modul bulan ini sama dengan sampan kecil atau sekoci di kapal besar yang digunakan awak pesawat untuk pendaratan sementara saat tidak ada pelabuhan.
Tetapi modul bulan akan menjadi beban dalam perjalanan karena harus membawanya ke bumi dan mengonsumsi bahan bakar itu sama sekali tidak ada gunanya. Jadi modul bulan akan dibuang sebelum perjalanan pulang ke bumi. Ketika Apollo 12 membuang modul bulan, coba tebak apa yang terjadi saat menyentuh permukaan bulan dalam sekejap itu. Tak disangka, bulan berdenting sebentar dan bergetar seperti lonceng. Karena modul bulan juga dilengkapi dengan seismometer, sehingga seismograf menunjukkan ternyata permukaan bulan bergetar dan guncangan itu berlangsung selama hampir 1 jam sebelum berhenti. Hal ini membuat para astronot tercengang. Situasi ini sangat mirip dengan reaksi kita saat memukul bola logam berongga dengan palu. Dalam kasus benda padat, suara dan getaran seharusnya singkat dan lemah, tidak akan berlangsung lama. Mungkinkah permukaan bulan adalah logam dan bagian tengahnya hampa? Memang aneh sekaligus mengerikan kalau dipikir-pikir. Jika bulan berongga, mungkin itu bukan benda angkasa yang terbentuk secara alami. Selanjutnya Apollo 13 diluncurkan lagi. Dikatakan bahwa pemerintah AS menginvestasikan total 27 miliar dolar AS untuk program pendaratan Apollo di bulan. Anggaran ini setara dengan sekitar 386 triliun rupiah kurs sekarang. Hingga akhir tahun 1972, sebanyak 6 pendaratan berlangsung sukses di bulan. Namun karena beberapa kerusakan, Apollo 13 memang tidak mendarat di bulan ketika itu, tetapi tanpa sengaja juga ada hasilnya, yaitu sekali lagi membuktikan adanya gempa bulan. Ketika awak pesawat hendak kembali ke bumi, mereka melemparkan sesuatu benda yang lebih berat ke bulan, jauh lebih besar dari modul bulan sebelumnya. Namun kali ini bukan gemuruh ting sebentar, tetapi gedebuk sebentar. Sayup-sayup terdengar gemuruh getaran seperti gong di permukaan bulan, dan getaran itu berlangsung sekitar 3 jam. Pada saat itu, minat Amerika Serikat maupun Uni Soviet pada bulan mencapai puncaknya. Wahana antariksa kedua negara kerap bolak-balik bulan untuk sekedar berjalan-jalan sambil membawa pulang beberapa sampel batuan untuk penelitian. Namun perlombaan ruang angkasa di area gelap seperti ini benar-benar menguras keuangan negara, dan setelah beberapa waktu, kedua negara diperkirakan tidak mendapatkan informasi yang lebih berharga. Jadi kompetisi semacam ini pun mereda setelah lebih dari 10 tahun kemudian. Meskipun wahana antariksa manusia telah mendarat di bulan berulang kali dan membawa kembali banyak sampel, namun secara keseluruhan, bulan masih merupakan misteri besar bagi kita hingga detik ini. Eksplorasi baru, kebingungan baru. Kita tarik waktu ke penghujung tahun 2020. Hal-hal yang lebih aneh lagi terjadi di akhir tahun 2020 lalu. Robot penjelajah Tiongkok bernama Yutu 2 dilaporkan melihat objek misterius berbentuk kubus di bulan. Terlihat seperti ini. Objek misterius tersebut yang diberi julukan Mystery Hut atau gubuk misteri bahkan berhasil diabadikan dalam bentuk foto. Yutu 2 merupakan robot bertenaga surya yang mendarat di sisi jauh bulan pada 3 Januari 2019 lalu. Ia dibawa oleh pesawat ruang angkasa Chang'e 4 dan telah menjelajahi kawah von Karman seluas 186 km sejak pendaratannya. Chang'e 4 sendiri adalah misi bulan keempat China sekaligus misi kedua untuk mengirimkan robot penjelajah di sana. Peneliti dari NASA, Dr. Daniel P. Moriarty pun bingung dibuatnya. Pasalnya membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk seperti itu secara alami, ditambah dengan tekanan dari tumpukan dan siklus termal, bersama dengan bentuk lain dari pelapukan di permukaan bulan, seiring waktu akan memecah batuan menjadi bentuk bola yang kasar. Kombinasi semua kekuatan ini memungkinkannya membentuk pilar seperti itu. Tetapi pertanyaannya, seluruh bongkahan batu ini yang secara geologis masih muda dan belum lapuk seperti ini. Yang lebih aneh lagi, sebuah artikel dimuat di jurnal Science edisi 7 Oktober 2021 dengan judul Egg and Composition of Young Basalt on the Moon, Measured from Sample Written by Chang'e 5. Judul ini terdengar tidak nyaman mendengarnya. Isi artikelnya tidak rumit, mengatakan bahwa sampel batuan bulan yang dibawa Chang'e 5 diperkirakan berusia 2 miliar tahun, dan titik pengambilan sampelnya adalah Oceanus Procellarum
atau lautan badai terletak di lintang utara sisi bulan yang menghadap ke bumi. Lautan badai bulan ini memiliki lebih dari 4 juta kilometer persegi atau sedikit lebih luas dari India di bumi. Batuan ini terlihat seperti basal yang terbentuk oleh magma gunung berapi. Intinya adalah hampir 1 miliar tahun lebih muda dari sampel batuan yang dibawa Apollo sebelumnya. Para ilmuwan merasa aneh karena tidak masuk akal batuan vulkanik begitu muda menurut garis waktu geologi bulan. Salah satu penulis artikel menuturkan bahwa menurut pandangan mainstream, sejarah geologi bulan telah berevolusi hingga 2 miliar tahun hingga saat ini, dan sekarang bulan sudah mulai mendingin dan jumlah magma dari letusan gunung berapi seharusnya menurun drastis. Lalu apa penyebab aktifnya gunung berapi di bulan saat lautan badai terbentuk? Salah satu kemungkinan adalah bahwa zat radioaktif uranium, thorium, dan potasium yang tertinggal di bagian dalam bulan menyediakan panas yang diperlukan. Pada titik waktu ini gunung berapi bulan menjadi aktif, namun yang membingungkan adalah sampel dari Chang'e 5 tidak menunjukkan adanya unsur radioaktif ini dalam jumlah besar, sehingga penulis ini pun bingung, benar-benar sebuah tanda tanya yang sulit dijelaskan secara rasional. Sementara itu, penulis lainnya memberikan penjelasan lain. Ia mengatakan bahwa tarikan pasang surut yang dihasilkan oleh gravitasi bumi mungkin telah memberi energi panas pada bulan untuk membuat gunung berapinya meletus lagi. Karena bulan pada 2 miliar tahun silam ketika itu hampir setengah jauhnya dari jarak bumi saat ini, jadi pengaruh ini mungkin jauh lebih besar daripada sekarang. Namun penjelasan ini memiliki celah yang mencolok, karena jika ada gaya tarik pasang surut ini, seharusnya akan mempengaruhi seluruh permukaan bulan secara keseluruhan, bukan hanya mempengaruhi sebagian pemanasan pada area seperti lautan badai itu. Jadi penjelasan ini juga tidak berlaku. Oleh karena itu, astrofisika arus utama kontemporer tidak dapat menjelaskan fenomena ini secara masuk akal. Kalau begitu, coba kita ubah pikiran kita dan lihat bagaimana dengan interpretasi lainnya. Mengubah sudut pandang. Sebelumnya coba kita berasumsi, seandainya bulan adalah benda langit buatan manusia, maka ini dapat menjelaskan dengan baik kebingungan yang disebabkan oleh batuan bulan berusia muda ini. Batuan hanyalah bahan bangunan, mungkin dikumpulkan dari tempat lain. Misalnya, bulan primitif tak lebih dari sasis mobil, berbagai komponennya diganti dengan perawatan mobil dalam periode yang berbeda. Apakah Anda juga akan terkejut jika melihat komponen produksi tahun 2008 dipasang pada mobil Toyota Camry produk 1998? Mengapa komponen ini sangat muda? Mengapa tidak sesuai dengan tahun pembuatan mobil? Jika Anda bersikeras bahwa mobil ini terbentuk secara alami, maka tentu saja fenomena ini tidak dapat dijelaskan. Sebaliknya, jika Anda dapat menerima bahwa itu adalah produk buatan, maka sudah pasti fenomena seaneh pun dapat dijelaskan. Itulah kesulitan yang dihadapi para ilmuwan ketika mereka mempelajari bulan, karena semua ilmuwan bernalar dari model evolusi geologi. Jika mereka mengubah pola pikirnya bahwa bulan adalah produk buatan prasejarah, maka semua tanda tanya ini pun dapat dengan mudah dipecahkan. Sulit bagi orang untuk memahami kesimpulan bahwa fenomena gempa bulan tersebut di atas mengarah pada fakta bahwa bulan itu berongga. Bagaimana mungkin sebuah planet berbatu secara alami membentuk struktur berongga secara keseluruhan seperti itu? Jika dipahami dari perspektif bahwa bulan adalah benda langit buatan manusia, itu mudah masuk akal karena ia memang dibuat seperti itu. Jika dibuat padat, terlalu banyak menghabiskan materi dan akan lebih ekonomis jika dibuat berongga. Dan karena bagian depan bulan selalu menghadap ke bumi, sehingga meteorit yang datang dari sisi ini lebih besar kemungkinannya untuk ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi bagian depan bulan tidak mudah dibombardir oleh meteorit di luar angkasa, tetapi sisi belakang bulan akan lebih tragis nasibnya. Jadi wajar saja dihancurkan, karena dari sejak dahulu kala, rupa bulan di satu sisi selalu terlihat seperti bopeng. Selain itu juga karena kandungan logam di kerak berbatu bulan lebih tinggi daripada bumi. Kandungan titaniumnya sekitar 10 kali lipat dari kerak bumi, membuat kerak bulan jauh lebih keras daripada kerak bumi. Meskipun tidak memiliki perlindungan atmosfer dan selalu dihancurkan oleh meteorit,
namun tidak akan dihancurkan hingga membentuk kawah yang dalam. Kesimpulannya, bulan secara keseluruhan masih menjadi misteri hingga kini. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap misterinya. Diragukan apakah bulan adalah benda langit alami. Setidaknya pemikiran bahwa bulan adalah buatan manusia dapat menjelaskan dengan baik beberapa pertanyaan yang sulit dijawab. Dan semakin banyak bukti yang dibawa kembali, semakin dapat membuktikan hal ini. Lebih baik kita ulangi pepatah terkenal Sherlock Holmes. Saat Anda mengeliminasi semua yang tidak mungkin, apapun yang tersisa dan bagaimanapun mustahilnya, pasti merupakan kebenaran. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.